Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih berjudul tentang sebuah kisah pulau berhantu. Kali ini memasuki part yang kedua sekaligus part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini merupakan datangnya dari Mbak Nafila. Jadi nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah permainan konyol manggil arwah itu berakhir, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk membuka pembicaraan. Pikiran mereka sama-sama mencerna apa maksud dari pesan terakhir Sekar sebelum dia pergi. Aku bersama kalian, ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Kalimat itu seakan menjadi pemikiran terpenting bagi mereka saat ini. Terutama Brian yang seakan mendapatkan salam perpisahan dari Sekar. Bahkan Brian merasakan sendiri sesuatu menabraknya hingga terjatuh. Sosok wanita muda yang tengah berdiri tepat di sebelah Biu juga dia lihat ketika baru menyalakan lilin untuk memulai permainan tadi. Tapi Brian tidak mau menceritakannya pada teman-temannya. Bukan apa-apa, justru apa yang dia lihat pasti akan membuat yang lain semakin takut dan panik. Guys, kayaknya ini nggak mungkin deh. Setelah keheningan cukup lama, akhirnya Viko memberanikan diri untuk memulai pembahasan permainan mereka tadi. Viko merasa permainan tadi hanya didramatisir oleh salah satu dari mereka. Maksud lo? Apanya yang gak mungkin? Sahut Josh yang kurang paham dengan perkataan Viko. Ya Jelangkung tadi, yang dia bilang gak mau pergi. Itu yang gak mungkin. Gak mungkin dia gak mau pergi. Pasti ini cuma akal-akalan salah satu di antara kalian buat bikin yang lain takut. Bisa saja kan kalian sengaja gerakin jelangkungnya dan nulis kayak gitu. Persepsi Viko membuat yang lain saling bertatap tidak percaya. Perkataan Viko soal menuduh salah satu dari mereka sengaja mempermainkan jelangkung tersebut. Maksud lo apaan sih? Lo nuduh salah satu dari kita itu curang gitu? Aneh lu, ucap Bible tidak percaya. Perdebatan pun semakin memanas dengan saling tuduh. Entahlah, sepertinya permainan tadi membawa pengaruh buruk untuk kepercayaan mereka terhadap teman sendiri. Gue gak percaya, apalagi sama lo bertiga. Gue yakin kalian udah rencanain ini semua buat bikin gue sama Biu ketakutan. Viko tetap mati-matian menuduh Bible, Josh dan juga Brian yang sudah merencanakan semuanya. Mereka sudah membuat skenario sedemikian rupa sebelum memulai permainan. Vic, kita bertiga gak mungkin seniat itu. Lo kok jadi nyalahin kita gini sih? Ucap Josh yang juga mulai sewot dengan pendapat Viko. Apanya yang gak mungkin? Bisa aja kan? Saud Viko yang mulai meninggikan nada bicaranya. Udah stop, apaan sih? Kenapa jadi ribut gini? Main salah-salahan gak jelas. Anak kecil banget tahu gak kalian itu? Biu mencoba melerai perdebatan sahabat-sahabatnya tersebut. Lo juga, kalau lo gak minta buat berhenti, gue gak bakal ngusir Sekar tadi. Bisa aja dia tersinggung gara-gara lo minta berhenti gitu aja. Bahkan Biu juga yang mencoba menengahi keadaan pun juga ikut terkena imbas kekesalan Brian pada Viko. Brian merasa ini kesalahan Biu karena meminta Brian untuk menghentikan permainan begitu saja. Bisa saja Sekar tersinggung akal itu dan tidak mau pergi. Kok lo jadi nyalain gue sih, Bri? Justru semua ini salah lo. Lo yang ngajak kita buat main jelangkung beginian. Lo yang ngundang Sekar datang ke sini. Masih mau nyalahin orang lain lo. Ucap Biu tidak terima karena dipermasalahkan ataupun dipersalahkan oleh Brian. Lo semua bisa tenang gak sih? Teriak Bible yang berdiri dari duduknya dan kemudian menatap keempat temannya dengan seksama. Seketika semua diam dan sibuk dengan kemarahannya masing-masing. Bible sudah tidak tahan dengan acara saling tuduh yang terjadi di antara mereka. Diambil kamera yang mereka gunakan untuk merekam permainan jelangkung mereka tadi. Menurut Bible, jawaban terbaik dari perdebatan itu adalah melihat sendiri
apa yang terjadi tadi melalui kamera tersebut. Sekarang kita lihat rekamannya bareng-bareng. Kita lihat ini nyata atau cuma rekayasa seperti yang Viko bilang. People pun kemudian memulai memutar hasil rekaman tersebut dan kemudian meletakkannya di atas meja agar bisa dilihat bersama-sama. Awalnya semua baik-baik saja sebelum api yang menyala di atas lilin benar-benar diam tidak bergerak, meskipun angin bertiup begitu kencangnya. Kamera pun masih merekam dengan jelas gambar mereka sampai ketika Brian mulai menanyakan siapa nama arwah yang datang. Kamera tersebut tiba-tiba menjadi buram seperti rusak, hanya garis-garis putih yang muncul di layarnya. "Kok buram?" tanya Josh yang merasa aneh dengan hal itu. People kemudian meraih kembali kameranya dan mengecek mungkin kameranya sedikit error. Mereka kemudian memulai lagi melihat rekaman tersebut dari awal, tapi tepat di menit yang sama, kameranya kembali buram tidak menampakkan gambar apapun. "Biarin dulu," ucap People mencegah tangan Brian yang ingin meraih kameranya. Setiap detik rekamannya tetap berjalan seperti sedia kala. Hanya saja rekaman tersebut tidak menampakkan gambarnya. Dan ketika sampai di menit ke-15, kamera kembali menyala, tepat ketika Brian terjatuh ke lantai. Agak sedikit aneh memang, tapi mereka belum berani menyimpulkan. Tunggu, ulang lagi videonya." Bio merasa ada sesuatu yang aneh dalam video mereka, hingga akhirnya kembali mengulang untuk memastikan apa yang dia lihat. Stop, ucap Bio meminta People untuk menghentikan rekaman di menit ke-6. Coba lihat itu." People memperjelas pada titik yang ditunjuk oleh Bio. Sesuatu yang berbeda yang berada di samping pintu yang terbuka. Sesosok perempuan muda tengah berdiri mengawasi mereka yang melakukan ritual pemanggilan arwah. "Putar lagi. Stop. Bio kembali menghentikan rekamannya di menit ke-7, tepat ketika arwah Sekar masuk ke dalam jelangkung. "Bukannya kita cuma berlima di sini, itu siapa?" Bio menunjuk ke seseorang wanita yang berdiri tepat di sampingnya. People memperbesar gambarnya agar melihat dengan jelas siapa wanita itu. Tapi nihil, wanita itu membelakangi kamera. Yang dapat dipastikan hanya pakaian yang dikenakan olehnya, baju putih lusuh dan cupang samping di beberapa bagian, serta seperti bekas darah yang mengalir dari bagian bahu sampai setengah pahanya. "Wah, oh my god," ucap Viko yang langsung menutup mulutnya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Lanjutin lagi sampai habis, coba," perintah Bio lagi. Video pun kembali diputar. Bahkan rekaman buram itu mereka saksikan kembali. Kelima pasang mata itu seakan tidak ingin berkedip sedikit pun demi mendapatkan keganjilan dalam rekaman tersebut. Stop, teriak Viko yang menyadari sesuatu yang aneh yang dalam video tersebut. "Dia hilang, gak ada," ucap Viko menunjuk posisi awal wanita tadi yang kini sudah menghilang tepat ketika Brian terjatuh tadi. Tidak ada yang berkata sedikit pun. Perasaan mereka masih sama-sama mencerna sesuatu yang mulai membuat mereka bertanya-tanya. Wanita itu benar-benar ada di dalam rekaman tersebut. Siapa wanita itu? Apakah itu Sekar atau sosok yang lain? Kenapa Brian tidak melihatnya tadi? Begitu banyak pertanyaan yang muncul di benak mereka. Mungkinkah ini menjadi awal buruk yang akan mereka alami? Entahlah. People menatap Brian yang juga menatapnya. Tatapannya seakan bertanya apa Brian melihat sosok wanita itu tadi. Brian yang sadar akan hal itu pun langsung menggeleng pelan dan menundukkan kepalanya. Bukan Brian tidak melihat wanita itu. Justru dia melihatnya dengan jelas, tapi hanya beberapa detik saja kemudian lenyap. "Gue pokoknya mau pulang," lirik Bio yang sudah benar-benar takut dengan hal itu. Semua mata tertuju pada Bio, sementara pria manis itu hanya menunduk menatap lantai yang dia pijak. "Gak bisa, Bio. Kita gak bisa pulang sekarang. Lo tahu kan, kapalnya baru jemput kita 5 hari lagi," ucap Brian yang mencoba menjelaskan. "Tapi gue takut di sini," lanjut Bio. "Bio, kita semua juga takut,"
Tapi ya mau gimana lagi? Viko mencoba menambahkan. Oke, iya. Tapi gua nggak mau di sini. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Pinta Biu memelas pada teman-temannya. Kita mau kemana, Biu? Lagian ini juga udah malam. Sahut Josh yang tidak tega melihat wajah sedih Biu. Kita pikirin itu besok aja. Ini udah malam. Kita semua butuh istirahat. Dan demi keamanan kita semua, mending kita tidur bareng-bareng di sini. Tutur Bibel pada semuanya. Mereka berlima pun setuju dengan pendapat Bibel. 2 buah alas tidur mereka gelar di ruang tengah. Setidaknya, mereka akan merasa lebih aman ketika melihat teman-teman lainnya berada di tempat yang sama. Hari yang cukup melelahkan dan juga menegangkan. Energi juga perlu untuk diistirahatkan sejenak. Malam begitu dingin dan juga sunyi. Beberapa kali gemuruh angin terdengar, sayup-sayup di luar rumah tua yang semakin malam terasa semakin sangat mencekam. Lantunan musik dari katak dan beberapa serangga mewarnai malam itu setelah diguyur hujan yang lumayan deras tadi. Riangnya lantunan katak di luar sana seakan membawa kelima sahabat itu tenggelam semakin dalam pada mimpi masing-masing. Tidak semua. Piu tidak benar-benar tidur malam itu. Hanya matanya saja yang terpejam, sementara yang lain masih terjaga dengan baik. Perasaan takut dan juga cemas itu seakan menghilangkan rasa kantuknya. Piu tidak henti-hentinya terbayang kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana dia hampir mati setelah sekian banyak teror yang terjadi akibat permainan jelangkung mereka waktu itu. Piu ingat betul ketika dia berdiri di atas sebuah gedung pencakar langit. Bukan Piu yang berdiri di sana, tapi arwah yang merasuki tubuh Piu yang membawa dirinya mau tidak mau harus berdiri di ambang kematian itu. Tangannya terangkat ke samping seakan siap untuk menjatuhkan diri. Tapi beruntungnya seseorang datang pada waktu yang tepat. People, dialah satu-satunya orang yang menyadari keanehan pada diri Piu ketika itu. Kemanapun Piu pergi, People pasti mengawasinya. Dan saat Piu hampir jatuh dari atas gedung itu, People datang untuk menyelamatkan hidupnya, menarik Piu dari ujung gedung dan memaksanya untuk menjauh. Setelah hari itu entah kemana perginya arwah yang mengganggu mereka. Sampai saat ini mereka tidak pernah tahu alasan kenapa Piu yang menjadi target arwah yang mereka panggil. Dan sampai saat ini mereka tidak tahu alasan kenapa arwah itu tiba-tiba pergi dan tidak pernah mengganggu lagi. Brak! Dan tepat ketika Piu hampir terlelap dalam tidurnya, sesuatu kembali membuatnya terjaga bahkan terkejut setengah mati. Suara apaan sih? Dengan jantung yang masih berdetak tidak karuan, Piu bangun dari tidurnya dan duduk. Matanya mencari-cari apa yang mengakibatkan suara benda terjatuh itu. Suaranya berasal dari atas, sepertinya dari kamar yang ditempati oleh Piu dan juga Viko. Tapi siapa yang berisik di atas sana? Bukankah mereka semua berada di bawah? Piu kemudian memperhatikan teman-temannya. Mereka masih lengkap, jadi tidak mungkin salah satu dari mereka. Apa itu? Piu kemudian membungkam mulutnya sendiri. Sekar, itulah nama pertama yang muncul di otaknya. Bulu kuduknya mulai menari-nari membuatnya semakin merinding. Piu memang takut, tapi dia juga ingin tahu. Ia bangkit dan mulai melangkah pelan, menaiki satu persatu anak tangga dengan gugup. Tangannya sedikit bergetar, detak jantungnya pun semakin lama semakin cepat. Lidahnya mulai keluh saat berada di anak tangga terakhir. Srek, srek, srek. Dan tepat ketika Piu berdiri tepat di depan pintu kamar itu, suara seseorang sedang menyeret sesuatu terdengar sangat jelas di telinganya. Tangannya sangat gemetar ketika Piu mencoba memegang kenop pintunya. Buka enggak, buka enggak, buka enggak.
batin Piyu ribut sendiri karena hal tersebut. Piyu mulai menarik nafasnya berkali-kali, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dia punya. Lo bisa, Piyu, pasti bisa. Lo bukan penakut. Piyu menyugesti dirinya sendiri. Piyu mulai menggerakkan knop pintunya, pelan, sangat pelan, dan dengan hati-hati Piyu mulai melebarkan pintunya, melihat siapa yang sejak tadi berbisik ataupun berisik di dalam sana. Dikit lagi, Piyu kemudian memejamkan matanya beberapa saat. Jantungnya terasa ingin melompat dari dalam dadanya saat itu. Dan saat matanya terbuka, wah, entah apa yang dilihat oleh Piyu di dalam sana. Yang pasti itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan menurut Piyu. Piyu langsung berbalik untuk berlari dari sana. Tepat ketika dia berbalik, seseorang berdiri di hadapannya dan sontak saja dia tabrak dengan sangat kuat. Tanpa berpikir dua kali, Piyu kemudian langsung memeluk orang itu sangat erat. Wajahnya pun langsung ditenggelamkan di dalam dada orang itu. Aku di sini, dan entah sejak kapan Bibel mengikuti Piyu. Lagi-lagi pria itu muncul di saat yang tepat. Piyu tidak berkata apapun. Yang dia lakukan hanya memeluk Bibel dengan sangat erat, menenggelamkan wajahnya semakin dalam pada dada Bibel, seakan ingin melupakan apa yang dilihat tadi. Bibel juga tidak berniat bertanya lebih pada Piyu. Dia memeluk Piyu mencoba memberikan keterangan pada temannya itu. Tidak ada yang lebih menenangkan selain pelukan yang nyaman dari seseorang yang tersayang. Begitulah setidaknya yang dirasakan oleh Piyu. Apa yang dia lihat di dalam kamar tadi itu seakan mulai menyingkir dari dirinya dengan adanya Bibel yang mendekapnya dengan nyaman. Piyu, sekarang jelasin ke kita, apa yang lo lihat semalam? Lo lihat setan ya? Piyu, jawab kali. Bibel, Brian, dan juga Viko seakan menginterogasi Piyu yang semalam melihat sesuatu tapi tidak mau menceritakan penglihatannya pada teman-temannya. Sesuatu yang mulai mengganggunya setelah permainan konyol itu berakhir. Piyu, lo kenapa sih? Cerita kali ke kita. Lo lihat apa di kamar? Viko yang tadinya berdiri di hadapan Piyu pun ikut duduk di samping Piyu yang hanya diam sejenak tadi. Kediaman Piyu membuat temannya semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Gue gak lihat apa-apa kok. Bibel, Brian, dan Viko hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar jawaban yang tidak memuaskan dari Piyu. Piyu terus saja berkata tidak melihat apapun. Rasanya sulit sekali menjelaskan apa yang dia lihat semalam. Entah kenapa dia bisa melihat hal itu. Piyu mulai merasa ada pesan yang ingin disampaikan padanya semalam. Tapi karena dia terlalu takut dan syok ketika melihat itu semua, Piyu langsung berbalik dan tidak melihatnya dengan jelas. Nggak mungkin, Piyu, gue tahu lo itu ketakutan semalam. Gue juga di sana, Piyu, lo nggak bisa bohong, sahut Bibel yang mulai geram dengan jawaban monoton Piyu. Oke, kalau lo nggak siap buat cerita sama kita semua, seenggaknya lo itu bisa cerita sama salah satu dari kita, tawar Brian pada Piyu. Piyu menatap ketiga temannya secara bergantian. Mungkin dia bisa bercerita pada salah satu dari mereka. Piyu menatap Bibel lebih lama dari yang lainnya. Bibel bersamanya semalam. Piyu berpikir, mungkin Bibel yang akan lebih mengerti dirinya saat ini. Lo bisa cerita ke gue? Bibel yang menyadari hal itu pun langsung meraih tangan Piyu dan membawanya menjauh dari Viko dan Brian. Piyu memang lebih terbuka pada Bibel dibandingkan dengan yang lainnya. Bukan karena dia memang menyukai Bibel, melainkan karena dia mengenal Bibel lebih lama sebelum berteman dengan Viko, Josh, dan Brian. Stop. Piyu menahan langkahnya yang juga otomatis membuat Bibel ikut berhenti. Pria itu menghela nafasnya berkali-kali. Kejadian semalam seakan seperti ingatan yang tidak bisa dia lupakan. Bahkan ketika matanya terpejam, sesuatu yang mengerikan itu selalu muncul di matanya. Aku takut. Dua kata itu pun langsung keluar dari bibir Piyu
ketika Bibel melepaskan genggamannya. "Apa yang terjadi?" tanya Bibel. "Dia, Sekar, dia dibunuh." Bibel membicingkan matanya mendengar perkataan itu. Mereka semua tahu kalau Sekar memang dibunuh oleh kakaknya. Lalu kenapa Biyuk mengatakan itu lagi pada Bibel? Dan Bibel tidak mengerti apa hubungannya itu semua dengan apa yang dilihat oleh Biyuk semalam. Kecuali jika Biyuk memang melihat Sekar semalam. Tapi bukankah Biyuk tidak pernah tahu bagaimana wujud asli Sekar? Begitu banyak pertanyaan di dalam otak Bibel saat ini. "Aku lihat sendiri dia dibunuh sama cowok. Wajah mereka mirip, mereka kembar," lanjut Biyuk dengan tatapan kosongnya membayangkan kembali apa yang dia lihat. "Maksud kamu, Sekar dibunuh sama kakak kembarnya? Jadi mereka kembar?" Biyuk hanya mengangguk dengan pertanyaan Bibel. Beberapa saat mereka hanya diam, mencoba menebak-nebak seperti apa kejadian yang menimpa Sekar dulu. Biyuk sangat yakin kalau yang dia lihat semalam memang Sekar. Entah keyakinan itu muncul dari mana, tapi kali ini dia benar-benar yakin. "Bibel," ucap Biyuk pelan. Bibel pun melihat ke arah Biyuk sementara Biyuk tetap menatap kosong ke depan. "Kenapa cuma aku? Kenapa harus aku yang melihat itu?" Matanya mulai berkaca-kaca. Rasa takut itu kembali datang padanya setelah berusaha keras melupakan traumanya ketika itu. Belum juga rasa trauma itu hilang sepenuhnya, kini dia harus kembali berhadapan dengan kejadian aneh lagi. Apa kali ini aku bakalan benar-benar jadi korban? Apa aku bakalan mati? Enggak, sahut Bibel agar Biyuk tidak melanjutkan perkataannya. "Biyuk, lihat aku." Bibel menyentuh wajah Biyuk agar menatapnya. Air matanya mungkin sudah terjatuh jika saja Bibel tidak buru-buru menghapusnya. Bibel memang menjadi sosok malaikat yang sempurna bagi Biyuk. Dia selalu ada di saat dunia Biyuk mulai menghitam dan hampir runtuh. Tapi Bibel selalu datang padanya dengan sejuta keyakinan yang dia miliki. Gak akan ada yang jadi korban, apalagi sampai mati. Dan aku gak akan biarin itu terjadi. Aku gak akan biarin sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Kamu pasti baik-baik saja, percaya sama aku. Sedikit ketenangan diperoleh oleh Biyuk dari Bibel. Rasanya sedikit lega ketika berbagi cerita dengan Bibel. Terkadang yang dibutuhkan seseorang ketika merasa takut adalah seseorang lainnya yang bisa mengatakan padanya kalau semua pasti akan baik-baik saja. "Mungkin yang kamu lihat semalam cuma halusinasi aja Biyuk, gak nyata," jelas Bibel mencoba menenangkan Biyuk. "Gak mungkin Bib, sejak awal kita pergi aku selalu ngalamin kejadian aneh. Mulai dari kaki aku yang sampai sekarang masih merah, dan semalam aku lihat pembunuhan. Setelah ini apalagi Bibel, apa?" Bibel terdiam beberapa saat. Biyuk benar. Sejak awal mereka pergi memang banyak kejadian aneh yang mereka alami. Tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian aneh lainnya akan segera mereka alami. Bahkan kejadian di speedboat itu masih tergambar jelas di ingatan mereka. Kaki Biyuk pun masih memerah sampai saat ini. Entahlah sampai kapan bekas cengkraman itu akan menghilang. "Bibel, kamera kamu mana?" Pertanyaan Biyuk membuyarkan pikiran Bibel. "Kamera? Ada di dalam, kenapa?" Tanpa menjawab Bibel, Biyuk langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak isi tas Bibel untuk mengambil kameranya. Bibel hanya memperhatikan tanpa tahu apa yang akan dilakukan Biyuk dengan kameranya. Biyuk hanya ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada kakinya ketika itu. "Kamu pasti udah lihat ini kan?" Biyuk menyerahkan kameranya pada Bibel. Wajahnya berubah sedikit kesal pada Bibel. Bibel melirik foto di dalam kamera tersebut. Sepasang kaki mereka terendam dalam air. Dalam foto itu kaki Biyuk seakan dicengkram oleh sebuah tangan. Iya, tangan.
Tangan tersebut tampak jelas di dalam foto itu, dan mungkin karena itulah kaki Biuk memerah sampai saat ini. People, benar kan? People hanya diam tidak menjawab. Sejak awal People memang sudah menyadari tentang hal itu, tapi dia tidak memberitahu Biuk. Menurut People ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan itu pada Biuk, tapi sekarang justru Biuk yang menyadari hal itu dengan sendirinya. People, kenapa sih? Kamu gak bilang aja? Aku gak apa-apa. Lagi-lagi People hanya diam, tidak mau menjawab sedikit pun. Biuk menghela nafasnya mencoba memaafkan sikap People. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan People juga untuk kebaikannya, bukan maksud untuk menutup-nutupi semua itu. Lihat Josh gak? Brian tiba-tiba datang dan memecahkan keheningan yang terjadi antara People dan Biuk. Sejak pagi tadi itu mereka memang tidak melihat Josh sama sekali. Tidak ada satupun yang menyadari ketiadaan Josh di dalam rumah itu sampai Brian menanyakannya. Tidak biasanya Josh menghilang tanpa kabar seperti ini. Di kamar kali, ucap People menebak. Nggak ada, gue udah cek di kamar, belakang rumah, dapur, halaman, kamar mandi juga nggak ada. Jelas Brian yang ternyata sudah mencari-cari Josh sejak tadi. Kenapa nggak ditelepon aja biar cepet? Usul Biuk. Mana ada sinyal di sini Biuk? Jawab Brian. Ya, terus gimana? People dan juga Brian hanya mengangkat bahu mereka tanda tidak mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Tolong! Belum juga hilang rasa penasaran mereka dengan keberadaan Josh. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara teriakan Viko yang sangatlah kencang. Viko? Ketiga orang yang sedang kebingungan itu pun langsung berlari menuju dapur. Dengan secepat kilat mereka pun sampai di dapur tidak lebih dari 5 detik. Astaga, Viko, lo kenapa? Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat keberadaan Viko yang sangat kacau. Darah segar mengalir dari pergelangan tangannya. Viko terduduk lemas di lantai dapur. Beberapa bekas goresan pisau juga terlihat di lengannya. Kepanikan pun terjadi di dalam dapur. People mengambil beberapa lembar tisu dapur untuk menahan darah yang keluar. Brian berlari mengambil kotak P3K di dalam tasnya. Sementara Biuk yang takut pada darah pun hanya bisa diam melihat keadaan temannya seperti itu. Biar gue aja. Brian pun mengambil alih tempat People yang langsung membantu Viko. Cukup banyak darah itu keluar. Beruntung luka itu tidak terlalu dalam. Dengan cekatan, Brian membersihkan luka Viko dan mengobatinya. Setelah dirasa sudah cukup, akhirnya Brian pun langsung memberi perban pada pergelangan tangan Viko. Cukup mengerikan memang melihat seseorang terluka parah tepat di pergelangan tangannya. Kenapa bisa kayak gini sih? Biuk langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai bisa seperti itu. Tidak biasanya Viko seceroboh ini hingga melukai dirinya sendiri. Gue juga gak tahu Biuk. Intinya, gue tadi itu lagi mainan HP. Habis itu gue lihat orang mirip banget sama lo Biuk. Ya karena gue penasaran ya udah gue ikutin. Habis itu gue gak inget kenapa lagi kok bisa kayak gini. Jelas Viko pada teman-temannya. Kemudian kita flashback sedikit. Viko yang sedang asik dengan ponselnya tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang yang berjalan seperti angin tepat di hadapannya. Viko melihat orang tersebut yang ternyata seorang laki-laki. Biuk, lo mau kemana? Teriak Viko pada laki-laki yang menurut Viko adalah Biuk. Lelaki itu mengenakan kaos putih dan celana jeans navy serta sepatu hitam, sama persis seperti penampilan Biuk hari ini. Biuk? Karena tidak mendapatkan jawaban dari lelaki itu, Viko pun kemudian mengikutinya. Dia terus mengikuti sampai ke dapur. Sosok itu menghilang tepat setelah melewati pintu dapur. Seperti dihembas angin yang sangat kuat, Viko tiba-tiba mematung. Tatapannya kosong, matanya menghitam sempurna. Senyum tipis terukir di wajahnya ketika mengambil sebilah pisau dari atas meja.
Kita akan berteman selamanya, ucap Viko ketika menggoreskan perlahan pisau tersebut pada lengannya beberapa kali. Lengan pria itu mengeluarkan darah sedikit demi sedikit. Viko kembali menggoreskan pisau tersebut di pergelangan tangannya. Hahaha. Tawanya pecah ketika melihat aliran darah segar mulai menetes dari ujung jari-jarinya yang terjatuh ke lantai. Dan ketika hawa dingin tiba-tiba menghilang, Viko baru menyadari apa yang telah terjadi padanya. Tubuhnya melemah dan langsung terjatuh ke lantai. Begitu juga dengan pisau yang sedari tadi, di tangannya pun ikut terjatuh. Flashback kemudian selesai. Tapi gue dari tadi sama people di sana nggak kemana-mana kok, ucap Biuk bingung. Tidak hanya Biuk yang bingung, lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Belum juga permasalahan hilangnya Josh, sekarang sudah ditambah lagi dengan Viko yang melukai dirinya sendiri. Ini seakan menjadi awal dari semua resiko yang akan mereka terima setelah memainkan permainan jelangkung kemarin. Apa ini ada hubungannya sama Sekar? Pertanyaan Viko membuat People, Brian, dan Biuk sedikit tersentak. Mereka mengingat pesan terakhir Sekar pada mereka. Dan setelah permainan jelangkung itu berakhir, kejadian-kejadian aneh mulai mereka alami. Mulai dari Biuk, Viko, bahkan mungkin hilangnya Josh juga ada hubungannya dengan arwah Sekar. Dan sosok laki-laki yang dilihat oleh Viko tadi, bisa saja itu adalah sosok Sekar yang menyerupai Biuk. Kayaknya emang harus deh kita pergi dari rumah ini, ucap Brian. Kalau ini gue setuju banget sama lo, Bray, sahut Biuk antusias. Tapi bagaimana sama Josh? Kita nggak tahu sekarang dia di mana kan? Nggak mungkin kita ninggalin dia gitu aja kan sendirian di sini. Viko benar, Josh masih belum jelas keberadaannya sekarang. Setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu satu malam lagi di rumah tersebut. Kalaupun Josh pergi, pasti dia akan kembali ke rumah itu lagi. Ya mustahil jika Josh pergi meninggalkan mereka berempat di pulau yang mulai menyeramkan itu. Apa yang dikatakan oleh Brian sejak awal kini benar-benar terjadi. Sesuatu yang terlihat indah belum tentu tidak berbahaya. Sama seperti pulau tersebut. Dari luar pulau itu tampak begitu indah, tapi di dalamnya pulau itu menyimpan begitu banyak sekali misteri. Kicauan burung-burung di tengah pulau kemudian mengiringi setiap langkah kaki Bible, Brian, Biuk, dan Viko pagi ini. Pagi-pagi sekali, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tua yang sudah beberapa hari mereka tempati. Dan Josh, dia belum kembali juga sejak kemarin pagi hingga sekarang. Entah kemana perginya laki-laki itu. Karena merasa ada yang aneh, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mencari Josh kala itu. Bagaimanapun juga, Josh teman mereka dan pergi bersama mereka. Teman sejati tidak akan meninggalkan temannya begitu saja. Kita cari Josh kemana sekarang? Viko mulai angkat bicara. Mereka sudah mencari Josh di sekitaran rumah, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Josh sedikit pun. Kita cari lebih jauh lagi. Siapa tahu dia ada di sana. Brian kemudian menuju ke arah barat. Berharap Josh ada di sana tentunya. Sudah hampir 3 jam mereka berkeliling pulau tersebut. Istirahat dululah, capek kali muter-muter mulu dari tadi, sahut People. People yang berjalan paling belakang pun menghentikan langkahnya dan duduk di atas batang kayu besar bekas pohon yang tumbang itu. People, jangan buang-buang waktu dong. Biuk mendekat pada People yang tengah meneguk air mineral di tangannya. People tidak merespon perkataan Biuk sedikit pun. Yang lain pun ikut mendekati People dan Biuk. Tidak dipungkiri mereka semua memang lelah berkeliling sejak pagi. Kita istirahat dulu deh. Ya lagian ini kan terlalu siang juga. Gue yakin Josh juga gak bakal pergi jauh-jauh dari sini, sahut Brian yang ikut duduk di samping People. Karena merasa tidak mendapatkan dukungan, Biuk pun mau tidak mau juga harus mengistirahatkan kakinya setelah lelah berjalan.
Piyu merebut botol minum yang hampir saja diminum oleh Bibel. Salah satu sifat kekanak-kanakan Piyu yang selalu menjadi favorit Bibel sejak lama. Kenapa? Mau protes? Nggak suka? Tanya Piyu yang agak sewa. Bibel hanya tersenyum melihat Piyu yang sedang minum. Kekesalan Piyu justru menjadi hal yang sangat menggemaskan bagi Bibel. Seandainya bukan karena status persahabatan mereka, mungkin Piyu sudah menjadi kekasihnya sekarang. Tapi sayang persahabatan itu lebih penting di atas segalanya. Itu Jos bukan? Teriak Viko berhasil membuyarkan segala khayalan Bibel. Tidak hanya Bibel, Brian dan juga Piyu juga sama-sama terkejut. Mereka bertiga menoleh kemana arah tangan Viko menunjuk. Hanya pohon-pohon besar yang ada di sana. Tidak nampak ada seseorang manusia. Mana? Brian selingukan mencari apa yang tadi dilihat oleh Viko. Tidak ada siapa-siapa di sana. Karena penasaran, mereka berempat pun mendekati pepohonan tersebut untuk memastikan apa benar yang dilihat oleh Viko tadi. Gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa, Vic. Salah lihat kali lo, ucap Biu. Beneran gue lihat, Jos. Coba deh, ngapain gue bohong? Dia terakhir pakai kaos warna merah kan? Gue yakin itu Jos. Viko tetap kekeh dengan penglihatannya. Matanya tidak mungkin salah sepagi ini. Dia juga ingat betul apa yang dikenakan Jos sebelum dia hilang. Tidak mungkin dia tidak mengenali sahabatnya sendiri. Sekarang mana? Nggak ada kan? Tanya People yang memang tidak melihat Jos di sana. Oke, gini aja. Kalau itu memang Jos, sekarang kasih tahu kita dia jalan ke arah mana, biar kita ikutin. Sahut Brian. Ke sana. Viko menunjuk ke arah timur di mana Jos terlihat olehnya tadi. Mereka berempat pun memutuskan untuk mengikuti apa yang diyakini oleh Viko. Cukup jauh mereka berjalan, dan mungkin sudah sangat dalam di tengah hutan. Bahkan tujuan awal mereka datang ke pulau tersebut pun terlupakan. Film yang ingin mereka buat pun terabaikan setelah arwah Sekar terus meneror mereka. Bahkan tanpa mereka sadari, Sekar terus mengikuti kemana mereka pergi. Dan mungkin Jos yang dilihat oleh Viko tadi adalah Sekar dalam wujud yang lain. Tunggu. Piyu kemudian merentangkan kedua tangannya dan berbalik melihat ketiga temannya. Kenapa Piyu? Tanya Bibel bingung. Kalian nyadar gak sih? Kalau dari tadi kita cuma muter-muter aja, dan sekarang kita malah balik lagi ke rumah itu. Piyu orang pertama yang menyadari jika mereka sejak awal itu hanya berputar-putar saja. Bahkan tanpa mereka sadari kini mereka kembali ke rumah tua Sekar itu. Rumah tua yang sejak tadi pagi mereka tinggalkan kini berada di depan mata mereka lagi. Ini mulai gak masuk akal nih. Brian mengacak rambutnya karena mulai merasa Sekar benar-benar bersama mereka. Dan Sekar tidak mau mereka pergi dari tempat itu begitu saja. Ada satu masalah yang mungkin harus mereka selesaikan sebelum pergi. Mereka harus bertanggung jawab karena sudah mendatangkan Sekar ke dunia ini. Jos! People berteriak cukup kencang ketika melihat sesosok manusia yang mirip dengan Jos. Piyu, Viko dan juga Brian pun juga melihat hal yang sama. Jos sedang berjalan masuk ke dalam rumah tua Sekar. Itu beneran Jos, ucap Piyu. Mereka berempat pun berlari menghampiri Jos yang sudah masuk ke dalam rumah. Dan tentu saja itu memang benar-benar Jos. Tapi wajahnya sedikit pucat dan tidak bersemangat sama sekali. Jos, lo dari mana aja sih? Kenapa gak bilang-bilang kalau mau pergi? Kita semua nyariin lo, tau gak? Khawatir sama lo, dan lo itu kemana sih? Viko terus mengocehi Jos yang duduk di atas sofa. Tatapannya kosong ke arah luar pintu yang terbuka. Tidak seperti Jos yang biasanya akan protes jika diomeli oleh Viko. Dia hanya diam, tidak merespon sedikit pun. Jawab dong Jos, kita semua nyariin lo nih, ucap Piyu yang juga penasaran kemana Jos pergi. Aku tidak kemana-mana, aku mau istirahat. Tanpa memperdulikan teman-temannya, Jos beranjak menuju kamarnya.
Entah apa yang terjadi padanya hingga membuat dia seperti itu, dan sampai saat ini dia tidak mengatakan kemana dia pergi. Ini anak gak tahu diri banget sih, seenaknya sendiri kalau bertingkah. Dia pikir dia siapa? Bible benar-benar marah pada Josh kala itu. Ya bagaimana tidak, mereka membuang waktunya hanya untuk mencari orang yang sama sekali tidak mau menghargai mereka. Piyu mengusap-usap lengan Bible mencoba berbagi kesabaran. Josh memang benar-benar keterlaluan dalam hal ini. Gue ngerasa ada yang aneh. Perkataan Brian menarik perhatian ketika temannya. Josh memang aneh setelah kembali. Tapi bagi Brian keanehan Josh sangat tidak wajar. Ada sesuatu yang membuat Josh menjadi seperti itu. Maksud lo? Tanya Bible. Gue gak tahu pastinya gimana. Tapi yang pasti ini ada hubungannya sama Sekar. Jawab Brian. Sekar? Tahu dari mana lo? Tanya Viko dengan bingung. Bible dan juga Brian saling bertatapan satu sama lain. Bible menggeleng pelan mengisyaratkan agar Brian tidak melanjutkan penjelasannya lagi. Brian pun diam seketika, membuat Piyu dan juga Viko semakin bingung. Udahlah, lupain aja. Mungkin dia lelah. Ya karena kondisi Josh yang kayaknya emang gak memungkinkan. Jadi terpaksa kita nginep di sini lagi aja. Semua setuju dengan tawaran Bible. Meskipun rasanya sudah sangat muak dengan rumah tua itu, mereka tidak punya pilihan lain lagi. Keselamatan mereka jauh lebih penting sekarang. Sang penerang malam pun tiba dengan cahayanya yang remang-remang. Langit malam ini kosong, tidak berbintang satupun. Hanya rembulan yang membulat sempurna sebagai perhiasan malam ini. Di dalam rumah tua Sekar pun, dalam kondisi yang sama, lampunya tiba-tiba padam entah kenapa. Hanya lilin-lilin kecil yang mereka letakkan di sudut-sudut ruang serta satu buah lentera yang menerangi malam mereka. Biar gue ambilin. Bible kemudian beranjak dari duduknya dan berjalan menuju dapur bermaksud untuk mengambil satu lagi lilin untuk penerangan mereka di ruang tengah. Sebelum kembali berkumpul dengan teman-temannya, Bible menyempatkan diri untuk mengambil minum dan meneguknya di dalam dapur. Ting, ting, ting. Suara perpaduan antara sendok yang dipukulkan pada gelas terdengar begitu nyaring di telinga Bible. Bukan hanya gelas, tapi suara itu memang benar-benar dia dengar di dalam dapur. Apaan sih lo? Bible terkejut bukan kepalang ketika melihat tiba-tiba Josh berada tepat di belakangnya dengan sebuah sendok dan juga gelas di tangannya. Entah apa maksudnya membawa kedua benda itu. Josh tersenyum miring dengan wajah yang sedikit menunduk. Perlahan-lahan dia mulai tertawa tidak jelas, dan itu membuat Bible semakin bingung ada apa dengan Josh ini. Bible, lo suka kan sama Biu? Pertanyaan Josh membuat Bible memicingkan sebelah matanya. Tidak biasanya Josh menanyakan hal sepribadi itu pada orang lain, terutama Bible yang tidak terlalu akur dengannya. Apaan sih lo? Gak penting banget. Bible kemudian meletakkan gelas minumnya dan bermaksud untuk pergi meninggalkan Josh. Tapi Josh langsung menghentikan langkah Bible dengan menjegal kakinya sampai tersungkur ke lantai. Maksud lo apaan nih? Lo mau ribut sama gue? Ada masalah sama gue lo? Bible yang tidak terima dengan perlakuan Josh pun langsung mendorong tubuh Josh sampai menabrak dinding. Bukan seberapa keras dorongannya terhadap Josh yang membuat Bible sedikit terkejut, melainkan apa yang dirasakan oleh tangannya ketika menyentuh tubuh Josh. Tubuh Josh benar-benar dingin, seperti daging yang sudah berhari-hari berada di dalam freezer. Bible terpaku beberapa saat dia merasakan tangannya. Tanpa sadar Josh sudah berada tepat di depannya. Lo bukan Josh. Bible menatap mata Josh dalam-dalam. Josh tersenyum pada Bible dan beberapa saat matanya berubah memerah. Dan saat itu juga kedua tangan Josh berada di leher Bible. Lepasin gue. Napas Bible mulai tercekat karena cekikan pada lehernya. Josh yang melihat hal itu pun tertawa puas.
People mulai kesulitan mengontrol nafasnya. Dadanya terasa sangat sesak sekali. Tangan People meraba-raba ke atas meja makan, mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memberi tanda pada teman-temannya jika dia sedang berada dalam bahaya. Harusnya kalian tidak meninggalkan aku begitu saja. Kalian yang memanggilku, kenapa kalian meninggalkan aku? Dan benar saja sosok arwah Sekar tergambar jelas dalam wujud Josh kala itu. Sekar tidak terima dengan perlakuan mereka berlima yang meninggalkannya begitu saja. Harusnya kalian membantuku. People mencoba melepaskan tangan Josh dari lehernya, tapi semua usahanya sia-sia. Tangan People satu lagi masih berusaha meraih sebuah gelas di atas meja. Tubuhnya mulai lemas karena kesulitan untuk bernafas. Beberapa detik kemudian People berhasil meraih gelas tersebut dan langsung melemparnya ke arah dinding. Suara pecahan gelas tersebut pun terdengar sangat keras. Tepat saat itu juga Sekar yang berwujud Josh juga ikut lenyap dari hadapan People. Sementara itu Brian, Biuk, dan Viko yang mendengar suara ribut-ribut dari arah dapur dan People yang juga tidak kunjung kembali pun akhirnya memeriksa apa yang sedang terjadi di sana. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati People yang sudah terbujur lemas di atas lantai. People? Brian langsung membantu People untuk berdiri dan memapahnya ke arah ruang tengah. Beruntung nyawanya tidak melayang malam itu. Kalau saja Sekar tidak pergi, mungkin People yang akan pergi dari dunia ini. Kenapa bisa kayak gini sih? Kamu kenapa? Ada apa? Biuk pun tidak kalah paniknya dengan kedua temannya. Bahkan dia lebih panik dari yang lain. Biuk duduk di sebelah People yang bersandar padanya. People, bangun Bib, People. Biuk terus mencoba menyadarkan People yang mulai tidak sadarkan diri karena kekurangan oksigen. Vic, ambilin obat di kamar yang gue tempatin. Ada di atas meja obatnya. Brian meminta Viko untuk mengambil perlengkapan obat di dalam kamar yang dia tiduri kemarin. Viko pun mulai melangkahkan kakinya secara cepat menuju kamar. Baru saja membuka pintu kamar, tiba-tiba Joshua? Viko berteriak sangat kencang dan membuat Brian langsung berlari menghampirinya, sementara Biuk tetap menjaga People yang masih pingsan. Astaga, Brian tidak habis pikir dengan apa yang dia lihat. Belum selesai dengan keadaan People yang tidak sadarkan diri, kini mereka kembali dikejutkan dengan keadaan Josh yang mengenaskan. Darah mengalir dari pergelangan tangan kiri Josh. Brian pun mendekati Josh yang sudah terkapar bersimbah darah di lantai kamar. Denyut nadinya sudah benar-benar tidak terdeteksi sedikit pun oleh Brian. Oh my god, Josh, gak mungkin. Air mata Viko mulai terjatuh melihat hal itu. Brian pun hanya bisa duduk lemas di samping sahabatnya yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Wah, Brian mengacak-acak rambutnya. Air matanya pun sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Begitu juga dengan Viko yang berjalan perlahan mendekati Brian dan memeluk temannya itu untuk saling berbagi kekuatan. Satu sahabat terbaik mereka kini menjadi korban atas apa yang sudah mereka lakukan. Semua kenang-kenangan terindah mereka itu bersama Josh tidak mungkin terlupakan begitu saja. Semua yang terjadi sangat jauh dari perkiraan mereka semua. Bahkan mereka harus merelakan satu sahabat menjadi korban atas segalanya, segala kecerobohan yang sudah mereka perbuat sendiri. Seorang wanita berdiri di ujung atap sebuah rumah yang cukup besar. Dia tidak sendirian, tapi bersama seorang pria yang berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu menangis terisak memegangi perutnya, sementara si pria berkali-kali mondar-mandir di belakangnya. Tidak bisa, kita harus singkirkan anak itu. Pria itu seperti orang yang sudah benar-benar frustasi. Kepanikan tergambar dengan jelas di wajahnya. Aku tidak mau, Kak, aku tidak mau. Sudah cukup ayah dan juga ibu yang meninggalkanku. Tidak dengan anak ini, aku tidak akan menyingkirkannya. Wanita itu membela mati-matian. Dia tidak mau menghabisi anaknya sendiri. Anaknya bersama kakak kandungnya sendiri.
Sekar, dengarkan aku. Kalau kau tetap bersikeras mempertahankan anak itu, aku tidak segan-segan untuk membunuhmu dan anak itu akan ikut mati bersamamu. Dah bagaimana mungkin seorang kakak yang sejak kecil melindunginya kini seolah sangat bernafsu untuk menghabisi adik kecilnya itu. Bunuh saja aku, Kak. Bunuh aku. Sang kakak hanya diam. Dia tidak mungkin menghabisi adiknya sendiri, adik kesayangannya yang kini tengah mengandung anaknya. Kalau kakak tidak menginginkan hal ini, kenapa kakak melakukan itu padaku? Dan sekarang kakak tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah kakak lakukan. Kakak jahat. Kakak benar-benar jahat. Kakak tidak punya perasaan. Sekar memukuli dada kakaknya. Gadis itu menangis histeris dan terus berteriak mengatai kakaknya sendiri. Hatinya terlalu sakit saat ini. Sekar, cukup. Dan refleks tangan kakak Sekar mendorong tubuh adiknya sampai terjatuh ke tanah di bawah sana. Dia mendorong Sekar dari atas rumah 2 lantai itu. Sekar. Laki-laki itu tidak percaya kenapa dia bisa melakukan hal itu kepada adiknya. Sekar terjatuh dari lantai atas sana. Pasti dia sudah tidak bernyawa sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu panik. Dia harus bertindak secepat mungkin sebelum orang lain mengetahui hal itu. Akhirnya dia menyeret tubuh Sekar yang sudah tidak bernyawa itu ke arah belakang rumah. Kakak Sekar menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum menjatuhkan tubuh Sekar ke dalam sumur dan menutupnya rapat-rapat. Tidak mungkin. Piyu terbangun dari mimpi buruknya. Dia melirik jam yang masih menunjukkan pukul 2 pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata. Bahkan Piyu seakan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Enggak, itu cuma mimpi. Keringat dingin mengucur dari tubuh Piyu. Bagaimana mungkin Sekar bisa tiba-tiba muncul di dalam mimpinya? Piyu, kamu kenapa? People yang juga terbangun dari tidurnya pun sedikit panik melihat kekacauan di wajah Piyu. Mereka berempat memang tidur bersama di ruang tengah. Piyu dan juga Viko tidur di atas sofa sementara People dan Brian tidur di lantai beralaskan tikar. Sekar datang ke mimpi aku. Mata People terbelalak mendengar jawaban Piyu. People pun ia bangkit dan duduk di sebelah Piyu. Sekar, Piyu pun menceritakan mimpinya pada People. Piyu terdiam beberapa saat ketika Piyu selesai bercerita. Percaya tidak percaya sepertinya itu memang Sekar. People, aku takut, ucap Piyu pelan, tatapannya kosong ke depan. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. People merangkul bahu Piyu dan mengusapnya dengan pelan, mencoba berbagi ketenangan dan kenyamanan satu sama lain. Pikiran People terus memikirkan maksud kedatangan Sekar ke mimpi Piyu. Kita harus cek sekarang. Piyu tiba-tiba bangkit dari duduknya dan membangunkan Brian dan Viko yang masih tidur. Setelah menjelaskan mimpinya, akhirnya Piyu mengajak ketiga temannya itu ikut ke halaman belakang rumah. Bisa nggak sih kita itu cari taunya besok aja? Kalau udah ada matahari, protes Viko. Nggak bisa, Vik. Kita harus cari tahu sekarang, ucap Piyu. Tapi di sini nggak ada sumur, Piyu. Lo salah kali, ucap Brian. Memang tidak terlihat ada sumur di sana, tapi Piyu yakin di sana ada sumur. Hanya saja mereka belum menemukannya. Guys, di sini. Piyu, Viko dan juga Brian mendekat ke arah People yang sepertinya menemukan sesuatu. Benar saja, sebuah sumur tua yang ditumbuhi oleh rerumputan. Apa gue bilang? People dan juga Brian menyingkirkan tumbuh-tumbuhan yang menutupi sumur tersebut. Dan beberapa saat kemudian bentuk sumur itu pun kemudian terlihat. Buka sekarang, cepat, perintah Piyu. Perlahan People dan juga Brian mengangkat tutup sumur tersebut. Dan ketika tutup itu terbuka, bau busuk langsung keluar dari dalam sana. Bau apaan sih ini? Ucap Brian yang langsung menjauh dari sumur itu. Kita harus lihat di dalam sana ada apa? Ucap Piyu. Enggak, gue nggak mau. Baunya busuk banget, Piyu. Brian menolak untuk melihat ke dalam sumur. Oke, kalau lo semua nggak ada yang mau,
Biar gue sendiri yang mastiin. Enggak, biar gue aja. Baru beberapa langkah kaki Biu berjalan, People sudah menahannya. People melarang Biu mendekati sumur itu. Jadi untuk memastikan People yang akan melihat ke dalam sumur tersebut, People menutup mulutnya karena terkejut dengan apa yang dia lihat di dalam sana. Sesosok perempuan membusuk di dalam sumur itu. Mereka berempat pun tidak habis pikir. Mimpi Biu benar-benar menjadi pertanda. Keesokan harinya, garis polisi pun sudah terpasang mengitari sumur di mana mayat Sekar ditemukan. Pagi-pagi sekali People memang langsung menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke pulau itu. Biu, kamu kenapa? People mendekati Biu yang masih berdiri memandangi rumah Sekar. Entah kenapa, perasaannya tiba-tiba bersedih dan sangat berat untuk meninggalkan rumah tersebut. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Biu tersenyum dan kemudian berjalan menyusul Brian dan juga Viko yang sudah menunggu di atas kapal yang akan membawa mereka pulang. Ya, mereka memutuskan untuk pulang. Rencana mereka untuk membuat film pun harus gagal. Mereka juga harus kehilangan sesuatu, yaitu satu sahabat terbaik mereka. Ya, dia adalah Josh. Dia harus menjadi korban dari permainan mereka sendiri. Ini semua salah gue. Brian mulai membuka pembicaraan. Dia menyesali semuanya. Dia yang mengajak sahabat-sahabatnya ke pulau itu. Dia juga yang memaksa mereka bermain jelangkung. Wajar jika kini dia merasa sangat bersalah. Gak ada yang perlu disalahin, Bri. Semua sudah terjadi. Ini semua udah takdir. Biu mencoba menenangkan perasaan Brian. Meskipun perasaannya sendiri juga sangat kacau balau saat ini, tapi sebisa mungkin Biu tidak menunjukkannya. Seharusnya gue gak ngajak kalian kesini, dan Josh mati juga gara-gara gue. Gue maksa kalian buat main jelangkung. Ini semua salah gue. Brian mulai menangis menyalahkan dirinya sendiri. Melihat Brian seperti itu, Biu dan juga Viko ikut menangis memeluk sahabatnya itu. Ini bukan salah lo, Bri. Gak ada yang perlu disalahin, ucap Viko menenangkan. Kenangan-kenangan indah itu yang bersama Josh pun ya seakan terputar begitu saja. Sedih sudah pasti, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi sekarang. People, Biu, Brian, dan Viko baru sampai ke rumah pada sore hari. Hari yang cukup melelahkan dan menguras tenaga mereka. Biu, People, tunggu dulu. Brian menahan Biu dan juga People yang hampir turun dari mobilnya. Mereka berada di depan rumah Biu sekarang. Karena selama pergi, motor People ini berada di rumah Biu. Dia pun memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke rumah Biu. Sementara Brian yang mengantarkan Viko untuk pulang. Kenapa, Bri? Tanya Biu. Gue sama Viko mau ngomong sesuatu sama lo berdua. Biu bingung dengan sikap Brian yang tiba-tiba berubah menjadi serius dan sedikit bersedih. Begitu juga dengan Viko yang mulai meneteskan air matanya. Lo berdua kenapa sih? Ucap People yang juga tidak kalah bingungnya. Gue sama Viko sayang banget sama lo berdua. Gue seneng bisa temenan sama lo, Biu, People. Gue harap lo berdua bisa bahagia setelah ini, ucap Brian. Dan Biu, lo harus tahu, People selama ini cinta banget sama lo. Bahkan dia lebih mencintai lo dibandingkan sama dirinya sendiri. Dan buat lo, People, cinta lo gak bertepuk sebelah tangan. Biu juga cinta sama lo, tanpa Viko. Apaan sih, Vic? Kan gue malu nih, ucap Biu karena malu dengan apa yang dikatakan oleh Viko. People menatap Biu beberapa saat. Ternyata Biu selama ini juga memendam perasaan yang sama dengannya. Lo berdua harus bahagia. Viko tiba-tiba memeluk Biu dan People. Begitu juga dengan Brian yang ikut bergabung dengan pelukan hangat itu. Brian dan juga Viko melakukan hal itu seakan-akan mereka tidak akan bertemu dengan Biu dan People lagi esok hari. Biu, People. Seorang wanita berbahaya berlari menghampiri Biu dan People yang baru masuk ke dalam rumah. Kenapa sih, Ma? Biu bingung melihat wajah mamanya yang sangat panik. Mama Biu langsung menangis memeluk dua manusia yang baru kembali dari petualangan mereka itu. Tante ada apa? Tanya People.
Syukurlah kalian baik-baik saja. Mama khawatir ketika dapat kabar kalau kapal kalian tenggelam di tengah laut waktu kalian pergi ke pulau. Piyu dan juga Bibel terdiam beberapa saat. Selama perjalanan pergi atau pulang tidak terjadi sesuatu pada mereka. Bahkan kapal mereka baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang kok Mama Piyu mengatakan bahwa kapal mereka ini tenggelam? "Mah, kita nggak apa-apa. Kapal tenggelam, maksud Mama kapal kita tenggelam. Perjalanan kita baik-baik aja kok, Mah," jelas Piyu. "Kapal kalian tenggelam, Mama sendiri yang menerima kabar itu dari kepolisian. Dan teman-teman kalian, Brian, Joshua, Viko, mereka semua meninggal dunia saat kejadian itu." Piyu dan juga Bibel saling bertatap. Baru 5 menit yang lalu mereka berpamitan pada Brian dan Viko. Mustahil sekali kan apa yang dikatakan oleh Mama Piyu. Dan Josh, ya dia meninggal dunia juga, tapi bukan saat perjalanan ke pulau, melainkan ketika sudah berada di pulau. Dan yang membunuhnya juga Sekar, bukan karena tenggelam. Sepertinya Tante kurang istirahat, Tante pasti kecapean. Bibel berjalan sedikit menjauh dari Mama Piyu, yang menurut Bibel omongannya sudah mulai ngelantur itu. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian tanyakan sama orang tua mereka. Ayo telepon sekarang. Bibel dan juga Piyu pun akhirnya menghubungi orang tua Brian, Josh, dan Viko. "Tante benar, Mama benar," ucap Bibel dan juga Piyu bersamaan. Dan mereka mendapat jawaban yang sama seperti yang dikatakan oleh Mama Piyu tadi. Enggak mungkin. Kita pasti ngobrol tadi di depan kok, Mah. Enggak mungkin mereka semua mati. Enggak mungkin. Bibel, ini enggak mungkin, Bibel. Piyu mulai histeris, begitu juga dengan Bibel yang terduduk lemah di atas lantai dan bersandar pada dinding yang terasa sangat dingin. Enggak mungkin. Semuanya terjadi begitu cepat. Kematian Josh, penemuan mayat Sekar, bahkan sekarang mereka harus menerima kenyataan bahwa Brian dan Viko juga sudah meninggal dunia bahkan sejak awal perjalanan mereka. Tetapi Piyu dan juga Bibel tidak mengetahui semua itu. Mereka masih bersama-sama di pulau. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali, sampai akhirnya kecurigaan itu muncul saat Brian dan Viko berpamitan pada Piyu dan juga Bibel beberapa menit yang lalu. Sahabat sejati memang tidak akan benar-benar meninggalkan sahabatnya. Bahkan ketika mereka sudah tiada, mereka tetap menjadi bayangan untuk sahabatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Ya, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian menonton part awalnya dulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Dan banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan membuang jauh-jauh yang buruknya. Namun jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian berlangganan di channel ini dan akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.